Tiga bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan juga Prabowo Subianto mempresentasikan gagasannya terkait persoalan bangsa dan juga klaim keberhasilan Indonesia hari ini di depan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Dari ketiga orasinya, banyak hal yang menarik untuk kita analisa. Selain soal kritik, perihal klaim siapa yang lebih unggul meneruskan pencapaian pemerintah hari ini juga menjadi salah satu hal untuk kita bahas. Siapa yang kemudian lebih berpeluang memanfaatkan klaim keberhasilan tersebut? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun Gun, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, Mas Gun Gun. Langsung saja, saya ingin masuk terlebih dahulu dari statement Pak Anies begitu soal IKN. Ini menarik, saya bacakan statement dari Pak Anies mengatakan, jika sesuatu direncanakan dengan dasar yang baik, dasar kuat, tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat, baik dirasakan masyarakat, akan menggelinding dengan sendirinya. Jadi artinya dalam perspektif Anies yang mengusung perubahan, soal IKN ini akan tidak bermanfaat dan tidak dilanjutkan begitu. Bisa dibaca seperti itu, Mas? Iya, pernyataan Pak Anies soal IKN ini masih sebut aja maknanya polisemi ya. Sebenarnya dia menghadirkan rangkaian kata atau kalimat yang tidak terlalu tegas sebenarnya melainkan mengayun ya. Dan itu kemudian multi interpretasi. Ya, saya memahami bahwa ini kan memang belum satu periode dialektika yang jauh lebih eksplisit seperti panggung debat capres gitu ya. Nanti kan ada momentumnya, tapi saya lihat udah mulai meskipun ya polisemi ya, tetapi implisit nampak bahwa positioning Pak Anies lebih kritis terhadap IKN gitu, dan itu kan sebenarnya menjadi semacam jualan ya dalam konteks gagasan untuk politik asosiatifnya lebih pada perubahan bukan pada keberlanjutan. Begitu kira-kira. Mas Gun, kalau kemudian menggunakan pendekatan polisemi tadi, artinya ini bisa secara lugas kita tafsirkan akhirnya menolak, tidak setuju dan tidak dilanjutkan ketika seorang Anies menjadi presiden nantinya? Ya, itu yang kita tidak bisa jumping conclusion ya. Karena saya lihat Anies sendiri masih menggunakan strategi namanya CPM atau Communication of Privacy Management. Jadi itu dalam komunikasi itu ada kekhasan itu tuh ya. Dia mengelola privasi komunikasi dan sepertinya membuka bahwa positioningnya tidak berada dalam arus utama Pak Jokowi, tetapi belum mengeksplisitkan standpoint dia ada di mana, apakah akan melanjutkan atau tidak begitu kalau dia terpilih jadi presiden. Nah, ini kan kalau menyangkut satu public policy, ya saya yakin positioning itu akan jelas pada saat dia mungkin sudah definitif menjadi calon presiden dan panggungnya ada di, menurut saya ya, panggung strategisnya ada nanti di debat capres. Begitu. Atau jangan-jangan ini memang sengaja membuka diskursus begitu, apalagi kan kalau kita melihat polanya ini mirip dengan ketika Anies Baswedan mengkritik soal kendaraan listrik beberapa waktu yang lalu begitu, Mas? Persis, ya ini memang akan semakin banyak, tetapi Pak Anies ini kan orator ya, dia tahu persis bagaimana membungkus etos, patos, logosnya gitu ya, dan saya lihat begini, salah satu gaya khas dari Pak Anies Baswedan itu dalam berkomunikasi, namanya itu gaya the structuring style atau dia keterukuran dalam mengeluarkan diksi, kemudian kerapihan dalam skema berpikir, tetapi hati-hati dalam melakukan serangan, tidak terlalu menohok, tidak terlalu eksplisit, yaitu gaya-gaya khas dari the structuring style yang agak berbeda dengan orang dynamic style seperti Pak Ahok mungkin kalau zaman-zaman itu ya, atau Pak Amin Rais atau Sri Bintang Pamungkas gitu yang dynamic style. Dulu 2014 Pak Prabowo itu juga dynamic style. Tetapi belakangan karena saya lihat lagi memersuasi basis pemilih Pak Jokowi, gaya Pak Prabowo kan berubah ya. Dia memoles diri untuk dalam banyak hal mencoba untuk menjadi equalitarian meskipun gaya aslinya adalah dynamic style gitu ya. Equalitarian tuh merangkul, hangat gitu,
Tetapi memang tidak bisa sepenuhnya karena Pak Prabowo aslinya dynamic. Tapi dia mencoba tuh Oke. merangkum, misalnya dia mencoba membangun jembatan persepsi publik bahwa dia itu adalah penerus Pak Jokowi, gitu ya. Dia mencoba untuk mendekatkan diri juga dengan basis-basis pemilih Pak Jokowi dengan banyak memuji, begitu ya. Lebih Karena dia tahu asosiatif persis begitu ya approval kepada Pak rating Jokowi hari ini ya, Mas Pak Gun? Jokowi masih tinggi begitu. Artinya kemudian apa yang dilakukan seorang Prabowo Subianto hari ini itu akhirnya lebih menguntungkan, orang akan lebih secara asosiasi lebih condong kepada Prabowo dibandingkan dengan Ganjar begitu untuk seorang suksesor Jokowi? Saya lihat begini, ini akan sangat bergantung ya pada posisi terakhir ya politik Pak Jokowi sendiri ya. Apakah misalnya dia tetap mengambangkan sikapnya gitu ya, bandul politiknya kan sekarang ini tidak terlalu tegas, jelas mendukung siapa, meskipun orang meraba-raba di satu momentum sepertinya dekat dengan Prabowo dan memberi endorsement, di sisi lain juga dengan Pak Ganjar, artinya dia melihat ada posisi bejana berhubungan nih ya antara basis pemilih dia ya yang akan nanti swing, yang akan nanti mungkin shifting ya, itu akan kemudian diproyeksikan menjadi pendukung siapa, itu menurut saya akan sangat bergantung pada last minute posisi politik dia akhirnya kemudian lebih tegas, lebih mengarah ke siapa. Tetapi sekarang menurut saya keduanya baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo menikmati ya insentif elektoral ya dari posisi politik Pak Jokowi begitu. Mas Gun, tapi kalau kita yang itu, kembali Mas Bram, tidak bisa dinikmati oleh Pak Anies. Kenapa? Karena dari awal positioning Anies Baswedan dari sisi positioning itu memang kan diksi ke perubahan, dan dalam diksi perubahan itu dia mau nggak mau harus mengeluarkan semacam attacking statement, pernyataan yang menohok, menyerang begitu, baik itu kebijakan, pemikiran, maupun mungkin track record yang lemah dari sisi pemerintahan Pak Jokowi. Oke, Mas Gun, tapi kalau kita lihat kemudian kita kembali pada statement seorang Prabowo dan juga Ganjar ini kan sama-sama banyak memuji, banyak menunjukkan bahwa klaim keberhasilan, mana yang kemudian lebih efektif diasosiasikan sebagai penerus dari Jokowi nantinya, kalau kita berkaca pada pidato tadi siang? Kalau mau melihat satu momentum ya tadi ya, tentu kalau gayanya komunikasi equalitarian masih memang lebih lekat di Ganjar, gitu ya. Ini kalau dari sisi gaya nih. Tetapi kalau dari sisi substansi kedekatan dengan ragam ekspresi dan narasi yang disampaikan oleh Prabowo, nampak Pak Prabowo jauh lebih bisa mengedepankan politik asosiatif dia dengan Jokowi. Oke. Nah, gaya equalitarian itu kan Pak Ganjar lebih agak-agak mirip-mirip dengan Jokowi. Pak Prabowo sekalipun mencoba untuk equalitarian, tapi dia nampak tetap masih berada dalam gayanya gitu ya, terlebih pada saat dia ngasih speech, ngasih pidato gitu di panggung. Tetapi dia cukup ekspresif ketika misalnya dia yang 2 kali berkompetisi dengan Pak Jokowi, tapi cukup sukses membangun tadi ya di panggung tadi persepsi bahwa dia cukup otoritatif ya, cukup punya pengalaman gitu, cukup punya rasa percaya diri bahwa dia adalah penerus Pak Jokowi. Mas Gun, begitu. jadi Dalam artinya konteks ini bukan hanya persuasi dengan kalimat memuji, tapi dalam beberapa hal ekspresi bahwa dia adalah bagian dari pengarus utamaan pemerintahan Pak Jokowi, itu nampak dia jauh lebih ekspresif. Oke, gitu. artinya Ganjar lebih diuntungkan begitu ya, jika kita berkaca pada satu momen tadi siang begitu? Ya, menurut saya ketiganya memang dapat panggung, tapi kalau kita lihat misalnya posisi Ganjar Pranowo dengan Anies nampak lebih rileks ya dari sisi komunikasi politik ya. Ini di panggung depan ya, di front stage, sehingga kemudian insentif persepsi publik yang diraih menurut saya besar ya, terutama misalnya dalam konteks panggung tadi ya. Kita tidak mengeneralisir nih. Kenapa? Karena satu momentum ini kan lebih pada gimmick yang sifatnya temporer aja. Dan debat-debat yang tadi kan juga tidak terasa. Ini kan bukan panggung dialektika. Betul. Bukan panggung bahwa saya tidak sependapat dengan misalnya
Pak Ganjar, Pak Anies maupun Pak Prabowo kan tidak ada satu sesi di mana mereka bertemu adu gagasan. Sebenarnya ini lebih banyak monolog ya, dan kemudian ada semacam persepsi yang dibangun di situ bahwa mereka itu meskipun berbeda dalam banyak hal sebagai kompetitor, tapi dalam sisi-sisi lain secara humanis mereka punya irisan seperti teman, senior, kemudian yang satu menyebut patriot gitu ya. Itu kan diksi-diksi yang sebenarnya saling mengapresiasi, begitu Mas Bram. Oke, Mas Gun, tapi yang menarik adalah ketika kita melihat secara luas begitu ya, ketiga calon ini paling tidak kita kan bisa melihat apa yang disebutkan oleh Mas Anies, Mas Ganjar ini kan skupnya hanya pada kemudian menjadikan keberhasilan di satu provinsi seakan-akan bisa dibawa ke Indonesia. Sedangkan Prabowo Subianto itu lebih rasanya lebih luas begitu, tidak hanya soal pertahanan, tapi soal hilirisasi, soal bagaimana keamanan nelayan menangkap ikan di perairan Indonesia. Apakah ini bisa kita tafsirkan bisa menjadi senjata yang lebih unggul misalkan untuk bahasan yang lebih luas dibandingkan skup yang pernah mereka jalani begitu? Iya, menurut saya enggak juga ya. Kenapa? Karena kan ini menyangkut portofolio mereka, bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies memang kekuatan sementara mereka ada dalam posisi sebagai kepala daerah. Meskipun Pak Anies pernah menjadi menteri, sementara Pak Prabowo memang bicara leading sektor yang menjadi posisi dia saat ini begitu ya. Jadi menurut saya sih apalagi ini kan pertemuannya apeksi ya. Memang skupnya membahas kota dalam konteks ini, kedua orang itu baik Ganjar maupun Anies sudah sesuai menurut saya dengan tema pembangunan kota gitu. Sementara Pak Prabowo memang kan tidak menjadi kepala daerah, sehingga kemudian dia lebih banyak sounding pemikirannya dalam posisi dia sebagai Menhan. Jadi ini bukan satu generalis kemudian satu spesialis mengurus kota sih, tapi ini lebih pada kekuatan masing-masing. Ini yang disebut dengan kalau dalam istilah candidate marketing map gitu ya, peta pemenangan kandidat atau peta marketing pemasaran kandidat. Itu yang jelas mereka itu lagi mengeksplor apa yang kemudian menjadi kekuatan mereka sebagai kepala daerah maupun mungkin saat ini dia sebagai menteri begitu. Oke, Mas Gun, terakhir, kalau begitu bagaimana penilaian kita paling tidak dalam penampilan perdana ketiganya dalam satu momen meski tidak bersamaan begitu? Apa yang kemudian bisa menjadi bahan jualan untuk ketiganya? Apa yang kemudian seharusnya tidak dilakukan di kemudian hari untuk ketiganya? Singkat saja, Mas Gun. Kalau dari sisi kekuatan, menurut saya Pak Prabowo sudah mulai keluar dari gaya lama yang kurang menarik ya, yaitu dynamic. Dia sudah mulai mencoba lebih rileks, meskipun tetap ya gayanya masih ada warna yang kental sebagai orang dynamic. Pak Anies dan Pak Ganjar itu menurut saya jauh lebih punya bahasa tubuh yang komunikatif dalam konteks panggung depan ini. Tetapi dari sisi gagasan, saya terus terang saja tidak mau jumping conclusion, tidak mau penyimpulan yang melompat. Kenapa? Karena tidak cukup ruang untuk menelisik ya keberbedaan mereka ataupun misalnya kekuatan argumentasinya. Kan bagaimanapun kan kekuatan adu gagasan itu pada bangunan argumentasi yang disodorkan begitu. Sementara menurut saya tadi evidence base ya, basis-basis data untuk menguatkan argumennya tidak nampak. Terlalu kuat begitu ya. Karena lebih ya sebut aja ini publisitas politik ya yang tidak dirancang memang untuk adu gagasan. Sebenarnya ini lebih hanya semata-mata bahwa memberi warna. Mereka berbeda tapi juga dalam beberapa hal mereka bersahabat. Jadi tidak cukup untuk mengatakan siapa yang unggul dari sisi gagasan utamanya, terlebih tidak diadu dalam konteks misalnya tidak diverifikasi begitu. Oke, baik. Dan kemudian saling dikonfrontir satu sama lainnya begitu ya. Terima kasih atas waktu dan insight Anda, Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Gun Gun. Sehat.